Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera dan selamat datang dalam persekutuan kita hari ini. Ibadah kita hari ini adalah peringatan akan turunnya Roh Kudus ke dunia ini untuk menyertai dan memberi kekuatan kepada setiap orang percaya di dalam hidupnya. Tuhan Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dialah Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu." Terima kasih kepada Tuhan Allah Bapa yang dengan segala kemurahannya selalu menyertai, menolong dan memberi kekuatan kepada kita. Marilah kita naikkan pujian dan syukur kepadanya. Marilah kita buka hati kita. Marilah Roh Kudus masuki hati kita. Marilah bersama-sama kita berdoa di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku Ende nomor 644 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau melalui iman yang benar itu, dan supaya kami penuh dengan sukacita memuliakan nama-Mu yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ini nomor 461 ayat 1. Terima
Kudus. Allah Roh Kudus memanggil, menerima, dan mengajarkan gereja dan menetapkannya di dalam iman, kekudusan dengan Injil untuk kemuliaan Allah. Dengan ajaran ini kita menolak dan melawan ajaran yang mengatakan Roh Kudus dapat turun kepada manusia dengan usaha manusia sendiri di luar Injil. Demikian pula kita menolak dan melawan ajaran yang mengatakan hanya kemasukan atau ektase dan lidah asinglah tanda keturunan Roh Kudus. Kita juga perlu menolak dan melawan ajaran yang mengatakan orang sakit tidak usah dibawa berobat, cukuplah jika mendoakan kesembuhan kepada Roh Kudus. Begitu pula orang yang bernubuat palsu demi nama Roh Kudus, juga pergaulan yang melampaui batas-batas kesopanan karena katanya telah dipenuhi Roh Kudus. Kita menolak dan melawan segala ajaran itu, karena itu adalah ajaran yang memakai nama Roh Kudus dengan jalan yang tidak benar. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku WD nomor 681 ayat 1. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Ketika kita kini berdiri dan datang di hadapan Tuhan dengan bersembah sujud, mohon keampunan dosa-dosa kita, bawalah seluruh dosa itu kini ke hadapan-Nya. Letakkanlah tanpa satu pun sisa. Letakkanlah dan jangan ada disembunyikan. Karena Tuhan tahu semuanya itu. Beritahukanlah sekarang pada Tuhan. Letakkan satu persatu agar kita beroleh keampunan dosa. Katakanlah sekarang di dalam doamu, Tuhan sudah menunggu. Kini mari kita akui diri kita di hadapan Tuhan. Kita adalah orang yang hina, yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Akuilah dan nyanyikanlah menjadi doamu. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang kepadamu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan, kami telah lama bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan.
kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami, orang berdosa ini. Dengarkanlah firman Tuhan sebagai janji pengampunan dosa kita. Jangan takut, sebab Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 718 ayat 3. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi epistel dalam ibadah kita pada minggu ini, yaitu yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percenderaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 464 ayat 1. Sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat bagi kita pada minggu ini. Yang pertama, perpanjangan waktu kebaktian di rumah masing-masing. Melihat perkembangan wabah COVID-19 yang sampai saat ini jumlahnya masih terus bertambah, maka pelaksanaan ibadah minggu di rumah masing-masing masih kita perpanjang sampai ada keputusan resmi dari pemerintah dan petunjuk yang juga datang dari pimpinan gereja kita. Yang kedua, pengumpulan persembahan. Pengumpulan persembahan dapat diserahkan kepada sintuawek masing-masing atau dapat juga mengirimkannya melalui rekening gereja kita dengan mengirimkan bukti transfer kepada sintuawek, baik itu persembahan ibadah keluarga setiap minggu maupun persembahan bulanan. Yang ketiga, warta keuangan dapat kita baca dalam tertib acara tertulis. Demikianlah warta jemaat bagi kita. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 697 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan, berita sukacita untuk minggu kita hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 63
ayat 11 sampai dengan 14. Saya bacakan demikian. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, minggu kita saat ini dinamai dengan Minggu Pentakosta. Saudara-saudara, sudah pasti kita mendengar kata Minggu Pentakosta bukan hanya pada saat ini saja, tapi dalam ibadah kita di gereja kita, Minggu Pentakosta sudah berkali-kali kita dengar dan kita ikuti pada setiap tahunnya. Tetapi sekalipun demikian, apakah kita sudah benar-benar paham apa yang dinamakan Minggu Pentakosta? Karena kalau kita tidak memahaminya, sekalipun kita berkali-kali mengikutinya dan mendengarnya, saudara-saudara, kita akan kehilangan maknanya. Oleh karena itu, baiklah saya akan mencoba memberikan penjelasan yang sederhana soal Minggu Pentakosta ini. Pentakosta artinya adalah 50. Hari Pentakosta adalah 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Pada 50 hari setelah kebangkitan Yesus, terjadilah satu peristiwa kedatangan Roh Kudus, di mana Allah mencurahkan Roh-Nya kepada para murid Yesus. Saudara-saudara, peristiwa itu dapat kita lihat di dalam Alkitab kita, di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Kira-kira demikian yang terjadi pada saat itu. Pada saat itu, murid-murid Yesus sedang berkumpul pada satu tempat, dan dalam persekutuan mereka berdoa. Selama 10 hari sesudah mereka ditinggal pergi oleh Yesus, mereka terus berkumpul. Mereka terus bersekutu di dalam maksud untuk membina dirinya sendiri sambil mengendapkan pelayanan yang telah mereka lakukan sejak bersama-sama dengan Yesus. Dan sekaligus mereka menatap ke depan apa yang mau mereka lakukan karena Yesus telah naik ke sorga. Dalam persekutuan yang seperti itu, saudara-saudara, tiba-tiba dari langit terdengar tiupan angin yang begitu keras
lalu tampaklah seperti nyala api, lidah-lidah seperti api, dan lidah-lidah itu hinggap kepada mereka. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka menjadi berkata-kata dalam bahasa roh, yang juga disebut dengan glossolalia atau bahasa lidah. Kata-kata yang mereka ucapkan itu diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka. Artinya saudara-saudara, apa yang mereka ungkapkan itu, apa yang mereka katakan itu bukanlah dari pikiran dan dari hati mereka sendiri. Tapi roh itulah yang mengajarkan mereka, yang menuntun mereka untuk mengatakan perkataan atau bahasa roh yang mereka sampaikan pada saat itu. Mendengar hal itu, lalu orang pada berdatangan. Ada yang datang dari Yerusalem untuk menyaksikan peristiwa itu. Dan kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul 2 itu, mereka yang datang dan berkumpul di tempat itu melihat peristiwa itu ada 13 bangsa. Yang berarti ada 13 bahasa yang berbeda-beda yang berkumpul pada saat itu. Tetapi mereka melihat keajaiban saudara-saudara, di mana mereka mendengar perkataan murid-murid itu di dalam bahasa mereka masing-masing. Itu menjadi satu keajaiban bagi mereka. Bagaimana mereka bisa mendengar dalam bahasa masing-masing, sementara murid yang berkata-kata itu adalah orang-orang Galilea. Dan tidak ada translator pada saat itu yang menerjemahkan apa yang dikatakan oleh para murid-murid itu. Mereka semua mengerti dan paham apa yang dikatakan oleh para murid Yesus itu. Dari bahasa perkataan yang disampaikan para murid itu, mereka mendengar berita tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Berita tentang Yesus Kristus, Juru Selamat, yang mati dan bangkit kembali. Saudara-saudara, itulah peristiwa yang terjadi pada saat itu. Dan itulah keajaiban yang juga terjadi pada saat itu. Secara khusus, untuk peristiwa tentang bahasa roh ini dan bahasa lidah yang disampaikan oleh para murid-murid Yesus ini, saya mau memberikan penegasan supaya kita paham dan supaya kita tidak bingung ketika kita mendengar ada orang berbahasa roh, ada orang berbahasa lain. Penegasan yang pertama, saudara-saudara, para murid itu berbahasa roh adalah karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Artinya saudara-saudara, bukan karena mereka mengucapkan kata-kata yang aneh lalu roh itu datang kepada mereka. Jadi logika ini harus jelas. Sekali lagi saya katakan dalam penegasan yang pertama ini, para murid itu berbahasa roh adalah karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan karena mereka mengatakan kata-kata yang aneh, lalu roh itu datang memasuki mereka. Itu yang pertama. Yang kedua,
perkataan yang mereka ucapkan. Karena itu datangnya dari Roh Kudus, sehingga perkataan itu dapat dimengerti oleh orang banyak dengan baik. Perkataan itu adalah perkataan yang membangun iman. Perkataan itu adalah perkataan tentang kebesaran Allah dan kebesaran Yesus. Demikianlah buah yang terjadi kalau seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau yang diucapkan itu adalah karya Roh Kudus, pasti yang dia katakan itu adalah untuk membangun iman. Dan yang dia katakan itu pasti akan dimengerti oleh orang dengan baik. Dan perkataan itu pasti membesarkan nama Allah dan membesarkan nama Yesus. Saudara-saudara, untuk ini kita harus cermat dan teliti. Ada orang yang mengatakan bahwa dia berbahasa roh, tapi yang dia sampaikan adalah kebesaran tentang dirinya. Tapi yang dia katakan bukanlah perbuatan-perbuatan besar oleh Allah. Saudara-saudara, menurut hemat saya, itu bukanlah perkataan sebagai karya daripada Roh Kudus. Yang ketiga, Roh Kudus itulah memampukan mereka untuk melakukan tugasnya dalam menyampaikan dan memberitakan Injil ke seluruh dunia. Mereka dapat melakukan pemberitaan itu. Mereka dapat menyampaikan Injil ke seluruh dunia. Itu karena mereka dimampukan oleh Roh Kudus. Bukan karena kekuatan dan karena kehebatan mereka sendiri. Saudara-saudara, dalam nats ini kita mendengar doa yang disampaikan oleh bangsa itu. Dan doa ini merupakan satu permohonan kepada Allah. Mereka mencari-cari Allah, lalu mereka teringat akan kebesaran Allah di dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir menuju Kanaan. Allah dengan rohnya memimpin mereka dalam perjalanan itu. Allah di dalam rohnya menuntun mereka di dalam perjalanan itu sampai ke Kanaan. Allah menuntun mereka untuk menghadapi segala apa yang terjadi di dalam perjalanan itu. Allah memberikan kekuatan kepada mereka untuk mengatasi kesulitan yang terjadi di dalam perjalanan mereka. Allah benar-benar menyertai mereka untuk semua keselamatan yang direncanakan Allah, menyuruh mereka keluar dari Mesir dan masuk ke Kanaan. Itu kembali mereka ingat. Itu kembali mereka ingat. Dan mereka bermohon untuk Allah di dalam keadaan mereka pada saat itu. Rupa-rupanya saudara-saudara, bangsa itu telah kehilangan kekuatan, telah kehilangan arah jalan ke depan. Mereka mungkin telah kehilangan untuk masa depannya. Mereka merasa seolah-olah mereka ditinggalkan oleh Allah.
sehingga mereka kembali mencari-cari Allah. Memang dalam sejarah bangsa itu mereka pernah mengalami kesulitan jatuh ke dalam pembuangan Babel. Mereka memahami bahwa mereka ditinggalkan oleh Allah. Itu dapat diterima karena mereka mendukakan roh Allah. Karena mereka melakukan pemberontakan kepada Allah, sehingga Allah meninggalkan mereka, membiarkan mereka ditawan oleh bangsa lain. Itu peristiwa yang mereka alami. Itu keadaan yang mereka alami. Lalu mereka mencari-cari Allah di dalam perjalanan ke depan. Saudara-saudara, bagaimana kita menuju masa depan kita? Bagaimana kita untuk menjalani hari esok, lusa, dan seterusnya? Bagaimana kita supaya dapat kuat untuk menghadapi segala kemungkinan yang bisa terjadi dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, siapa tahu hari esok? Siapa tahu tentang lusa apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Tidak ada sesungguhnya seorang pun yang bisa menjamin kehidupannya untuk esok, lusa, dan seterusnya. Bisa saja kita berdoa mengatakan kepada Tuhan, ya Tuhan, sertai aku, lindungi aku, jauhkan aku dari mara bahaya, jauhkan aku dari kesulitan, jauhkan aku dari tantangan. Ya, itu permohonan kita. Tapi untuk segala kemungkinan itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk segala yang tidak kita duga itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Bisa saja kita meminta sukacita, tapi yang terjadi adalah penderitaan. Bisa saja kita meminta kesuksesan, tapi yang terjadi kegagalan. Bisa saja kita meminta sesuatu yang indah, tapi yang terjadi sungguh sesuatu yang amat buruk dalam kehidupan kita. Ada mungkin hal-hal yang dapat menghempang perjalanan kita. Atau ada mungkin juga hal-hal yang bisa terjadi menggagalkan rencana kita. Atau ada saja hal-hal yang bisa terjadi membuat kita menderita di dalam kehidupan kita dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudara, dalam perjalanan kita di tengah-tengah dunia yang hiruk pikuk ini, dunia yang modern ini, bagaimana kita memilih jalan yang benar? Bagaimana kita menentukan langkah kita untuk jalan yang benar? Di tengah-tengah banyaknya tawaran yang terjadi di dunia ini, di tengah-tengah banyaknya suara yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, banyaknya tawaran-tawaran jalan yang menggoda kita di tengah-tengah dunia ini. Dan hal itu bisa membuat kita menjadi tersesat kalau kita tidak bisa menentukan inilah jalan yang benar dan inilah yang tidak benar. Saudara-saudara, bagaimana kita dapat mendengar suara Allah? Bagaimana kita dapat mendengar arahan Allah? Bagaimana kita dapat mendengar tuntunan Allah? Bagaimana kita dapat mendengar petunjuk Allah untuk hidup kita, untuk perjalanan kehidupan kita? Di tengah-tengah kebisingan dunia ini,
di tengah-tengah keributan dunia ini, bagaimana kita dapat mendengar suara Allah? Saudara-saudara, secara khusus dalam situasi yang kini kita hadapi, bagaimana kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, dan bagaimana kita supaya dapat melalui wabah ini dengan baik dan kita berada dalam keadaan selamat. Kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin masih banyak lagi yang harus kita pergumulkan di dalam kehidupan kita ini. Saudara-saudara, yang pasti kita tidak akan mampu dengan diri kita sendiri. Untuk semua pergumulan tadi, kita pasti tidak akan mampu dengan kekuatan kita sendiri, dengan kepintaran kita sendiri, dengan kehebatan kita sendiri. Sebagai orang yang menyadari dirinya di hadapan Tuhan, pasti dia akan menyatakan, saya tidak mampu. Karena saya adalah orang yang begitu kecil di hadapan Tuhan. Oleh karena itulah saudara-saudara, kita butuh bukan hanya pendamping dalam hidup ini, tapi kita sungguh sangat membutuhkan kekuatan dalam kehidupan kita. Hanya bersama dengan Allah lah, dan dengan menerima rohnya, yaitu Roh Kudus yang telah Dia curahkan itu, untuk berkarya dalam diri kita dan di dalam kehidupan kita. Hanya dengan itu saudara-saudara, hanya dengan kesediaan kita untuk menerima Roh Kudus berkarya menguasai hidup kita, menentukan hidup kita, dan untuk menuntun hidup kita. Hanya dengan demikianlah kita akan menjadi kuat. Kita akan bisa melalui segalanya itu. Sebesar apapun gelombang yang kita hadapi, dan sederas apapun badai yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus percaya bahwa hanya dengan penyertaan Roh Kuduslah kita mampu untuk menghadapi itu semuanya. Saudara-saudara, kita belajar dari bangsa Israel itu, di mana mereka menghadapi banyak tantangan dan kesulitan dalam perjalanan. Tantangan yang begitu dekat ketika mereka sudah keluar dari Mesir, di mana mereka dihempang oleh laut yang luas, menghambat perjalanan mereka. Kalau mereka teruskan, laut akan menelan mereka. Tapi kalau mereka berhenti atau kembali ke belakang, maka tentara Firaun akan membunuh mereka. Lalu Allah mengatakan perkataannya kepada Musa untuk apa yang dia lakukan dan untuk apa yang bangsa itu lakukan dalam keadaan itu. Ketaatan mereka, kesetiaan mereka untuk mendengar perkataan Allah, untuk melakukan apa yang Allah inginkan pada saat itu. Hal itu membuat mereka dapat melalui tantangan. Hal itu membuat mereka dapat melalui
tantangan yang begitu berat, sehingga laut yang luas itu yang merupakan ancaman kematian bagi mereka, laut yang begitu luas itu yang merupakan tantangan dalam perjalanan mereka, yang merupakan halangan bagi perjalanan mereka, dirubah Allah menjadi jalan, dan mereka dapat melaluinya dengan selamat. Lalu tentara Firaun yang mengejar mereka ditelan oleh laut itu sendiri. Itu sejarah yang terjadi, yang bisa menjadi pelajaran yang berharga dan yang menguatkan kita, meyakinkan kita akan penyertaan Allah melalui Roh-Nya di dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, supaya Roh Allah itu berkarya dalam kehidupan kita, kita harus terus membangun kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Kita harus terus bersedia melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kita juga harus terus bersedia untuk melakukan kepentingan Allah dalam kehidupan kita. Dan kita harus mau mengalahkan diri kita kepada keinginan Allah. Artinya saudara-saudara, dalam hidup yang membangun kehendak Allah, dalam hidup yang melakukan kepentingan Allah, dalam hidup yang bersedia mengalahkan dirinya kepada firman Allah, di sanalah Roh Kudus akan berkarya di dalam kehidupannya. Di sanalah Roh Kudus akan menjadi sesuatu kekuatan di dalam kehidupannya. Dan tidak ada yang terlalu sulit, dan tidak ada terlalu berat lagi yang harus diatasi dalam hidup ini. Seperti bangsa itu, laut yang merupakan ancaman kematian saja bisa dirubah Allah menjadi jalan bagi mereka. Saya pikir tidak ada lagi kesulitan yang lebih besar dari itu. Saya pikir tidak ada lagi ancaman yang lebih parah dari apa yang dihadapi bangsa itu. Kalau sejarah itu membuktikan bangsa itu dapat melaluinya dengan baik, menghadapinya dengan baik, saudara-saudara, kita juga dapat menghadapi hari esok, lusa, dan seterusnya dengan baik. Tidak ada tantangan zaman ini yang terlalu berat bagi orang yang mau bersama-sama dengan Allah, bagi orang yang memperbolehkan Roh Kudus berkarya di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membuka hati kita untuk Roh Kudus yang telah dicurahkan oleh Allah, yang telah diberikan oleh Allah untuk kita di dalam kehidupan kita. Hanya dengan tuntunan Roh Kuduslah hidup kita akan menjadi benar. Kita akan menjadi kuat, dan kita akan menjadi menang untuk semua tantangan dan kesulitan kehidupan kita. Dan kita pasti akan dapat menikmati keindahan dan menikmati sukacita dalam situasi seperti apapun di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang meyakinkan kami untuk melakukan dan menjalani kehidupan ini ke depan. Doa yang disampaikan bangsamu mengingatkan kami juga atas perbuatan besar yang Engkau lakukan kepada bangsa itu,
di mana Engkau dengan Roh-Mu, melalui Roh-Mu, menyertai perjalanan mereka sampai ke Kanaan, dengan dapat melalui segala tantangan dan rintangan dalam perjalanan mereka. Tuhan Allah Bapa di sorga, untuk hidup kami esok, lusa, dan seterusnya, segala kemungkinan dapat terjadi dalam kehidupan kami. Bisa saja Tuhan, kami mengharapkan situasi yang baik, tapi yang terjadi keadaan yang sangat buruk. Bisa saja Tuhan, kami memohon untuk kesuksesan, tapi mungkin kegagalan yang terjadi. Bisa saja Tuhan, kami memohon sukacita, tapi mungkin penderitaan yang terjadi. Ya Tuhan, bisa saja kami meminta keadaan aman, tapi mungkin ancaman yang terjadi. Tapi untuk hal apapun itu Tuhan, firman-Mu kini telah meyakinkan kami, sebagaimana Engkau telah mencurahkan Roh-Mu untuk memberikan kekuatan kepada kami dalam menjalani kehidupan kami ke depan. Secara khusus dalam situasi yang kini kami menghadapi pandemi COVID-19, kami percaya bahwa Engkau melalui Roh-Mu memberikan perlindungan dan kekuatan bagi kami untuk menghadapi pandemi ini, dan kami tetap dapat bersukacita di dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami supaya kami benar-benar mau membangun keinginan-Mu, kepentingan-Mu, dan kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Inilah doa yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende 792, mulai dari ayat yang pertama. Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, karena Roh Kudus telah Engkau anugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu, karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang yang percaya dan setia, dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi, selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar Injil-Mu semakin dinyatakan, dan semakin banyak yang rela mengasihi sesamanya. Terangilah dan berkatilah segala persekutuan orang Kristen di dunia ini, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan yang tegar tengkuk, supaya bertobat dan meninggalkan kejahatan. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungilah dan tinggallah bersama orang yang teraniaya, karena iman kepada Yesus Kristus, agar mereka tidak khawatir bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan para raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau hantar kepada kehidupan yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup bagi kami, agar kami yakin bahwa kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih setia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan engkau memberi damai sejahtera.